utusan muda Undiknas. Sebelumnya perkenalkan, aku Hendrawan Adis Prayoga. Di sini aku mencalonkan diri sebagai calon presiden mahasiswa Undiknas Denpasar. Dan tentunya aku nggak sendiri nih, aku ditemani oleh calon wakil presiden mahasiswa Undiknas Denpasar. Perkenalkan, aku Gusti Agung Sudarma, biasa dipanggil Gung Anom atau Gung gitu biasanya. Jadi di sini aku mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, apa yang memotivasi kalian untuk maju menjadi calon presma dan wakil presma? Siapa dulu nih? Oke. Kalau aku ya, jadi apa sih yang memotivasikan aku menjadi presiden mahasiswa? Jadi dulu sebelum aku mencalonkan ini kan aku udah 2 tahun nih di BEM seperti itu. Sebelum aku masuk LW, karena 2 tahun itu apa ya, proses yang lama gitu bagi aku gitu. Jadi sekarang lah waktunya untuk mengimplementasikan sebuah proses itu gitu. Jadi dan aku juga mendengar nih kata-kata yang nggak asing lagi. Ada kata-kata yang membuat aku memotivasikan. Ada katanya itu terbentur. Nah, itu emang kata-kata yang asing, tapi bagiku itu cukup memotivasikan aku gitu loh untuk mencalonkan ini. Dan aku percaya sebuah proses itu, makanya dan aku juga mencalonkan ini juga belajar memimpin orang-orang di sekitar. Habis itu dan aku mencoba untuk mendengar, melihat, dan berbicara. Itu buat aku bermotivasikan diri sebagai calon presiden mahasiswa. Oke, Kalau aku motivasi dan mendampingi Hendrawan sebagai calon wakil presiden mahasiswa sebenarnya sama ya motivasinya, karena memang kita berdua klop lah. Iya dong. Jadi ya sama motivasinya wujud dari pengimplementasian dari aku proses belajar 2 tahun. Kalau Kak Hendrawannya kan 1 tahun pertama itu di BEM fakultas, kalau aku langsung di BEM universitas di BMPM. Jadi ilmu ataupun apapun yang diajarkan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, pendahulu kakak sebelumnya, itu kakak wujudkan, kakak implementasikan proses belajar itu sekarang, gitu aja sih. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, mengapa memilih pasangan kalian untuk menjadi partner maju di Pemira 2021? Kilo dah. Pada zaman dahulu. Enggak. Aku duluan ya. Jadi awal mula kenapa sih aku bisa memilih Gung Anom gitu. Nah, sebelum Pemira dimulai, dulu awal mula kan aku emang mempunyai niatan mau maju di Pemira tahun ini gitu. Jadi aku masih belum sempat mencari namanya wakil presiden mahasiswa calon seperti itu. Dan aku tuh menunggu siapa sih yang bakal serg sama aku, konsisten, habis itu satu suara sama aku seperti itu. Jadi adalah seketika itu Gung Anom ya, kita teleponan lah, dia telepon aku dan basa-basi lah seperti biasa, dia mau menjadi wakil aku seperti itu. Dan kenapa sih aku memilih Gung Anom? Karena Gung Anom ini udah 2 tahun di BMPM, jadi dia tahulah seluk-beluknya BMPM itu seperti apa gitu. Jadi dia juga bisa menutupi kekuranganku seperti itu. Jadi cocok lah. Dan aku dulu di Menlu, Gung Anom di Menaksi gitu. Kita kan kerja bareng dulu karena kita bagian di eksternal kampus. Dan aku lihat nih kita kok cocok gitu loh. Kalau semisal aku mencari sebuah solusi atau apa, aku nanya ke Gung Anom, oh masuk ya, kita sama-sama masuk. Makanya dari waktu itu aku milih Gung Anom menjadi wakilku seperti itu sih kalau aku. Kalau aku sendiri kenapa milih Hendrawan ya? Ganteng orangnya. Baik. Nggak ada. Tapi udah ya. Iya. Apa ya kalau kenapa milih Hendrawan ya sama kayak motivasi tadi, sama-sama memang kita punya komitmen besar, sama-sama berpartner di Mendu Menaksi, dan sekiranya memang tugasku di sini sebagai wakil kan memang mendampingi, memberi solusi dan mendampingi Hendrawan kayak gitu. Jadi cocok lah kayak yang udah dibilang sama Hendrawan kayak gitu.
Itu aja lu. Ya itu. Baik, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara untuk menarik minat mahasiswa untuk bergabung dalam kegiatan kemahasiswaan? Bagaimana cara minat mahasiswa bergabung kegiatan mahasiswa? Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang memang udah dicanangkan sebenarnya sama rektor. Jadi setiap mahasiswa Undiknas memang diwajibkan untuk mengikuti satu organisasi mahasiswa, entah itu KM, Ormawa ataupun aktivis seperti itu. Jadi sebenarnya organisasi ini sebenarnya bisa menjadi poin lebih untuk kita nantinya di dunia kerja selanjutnya kayak gitu. Karena kalau kita lihat pendahulu kami, kakak Dewan Pembina dari aktivis itu pengalaman organisasinya itu sangat dilihat. Contoh kayak pendahulu kami Kak Mahmud Budianto, itu presiden mahasiswa sebelumnya, dia sekarang melanjutkan di S2 Erlangga. Jadi memang benar-benar dilihat pengalaman organisasinya. Jadi kami berdua berharap mahasiswa Undiknas, baik itu mahasiswa lama maupun mahasiswa baru, itu tetap konsisten dalam berorganisasi. Walaupun kalau bilang capek ya memang itu konsekuensinya, tapi itu udah balik lagi ke diri sendiri, sebagaimana pintarnya kita mengatur waktu kayak gitu. Gimana ya? Hampir sama lah sama Bung Anom. Jadi gimana sih kami menarik untuk kegiatan kemahasiswaan di Undiknas? Kita bukan lagi seorang yang siswa yang dulu hanya main aja gitu. Kita sudah jadi seorang mahasiswa, yang dimana seorang mahasiswa itu butuh namanya pengalaman, tentunya pengalaman dan relasi itu penting Bung ya. Ya makanya ayolah mahasiswa Undiknas kita sama-sama mencari pengalaman, bersama-sama mencari relasi. Gimana nanti ke depannya untuk jangka waktu yang panjang, itu bakal sangat digunakan untuk kedepannya Gung ya. Itulah kalau dari aku. Oke, baik. Next. Ya, untuk pertanyaan keempat, citra Ormawa seperti apa yang akan kalian tunjukkan jika terpilih nanti? Oke, citra apa yang digunakan dalam PM pemerintahan mahasiswa gitu ya. Jadi kalau kita terpilih nanti menjadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, dan tentunya di misi kami itu adalah membangun hubungan yang harmonis. Tentunya itu yang bakal nanti kami gunakan jika nanti kami terpilih menjadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Kenapa? Karena di dalam organisasi kemahasiswaan itu kita butuh namanya hubungan yang harmonis gitu. Karena kita di organisasi itu kita tidak dapat namanya cuan seperti itu. Ini adalah organisasi organisasi yang mencari pengalaman gitu. Makanya butuh namanya hubungan yang harmonis, dan kita tidak hanya hubungan yang harmonis saja, tetapi kita membarengi namanya asas profesionalitas seperti itu. Jadi hubungan harmonis dan asas profesionalitas itu harus berjalan gitu. Itu kalau kayak gitu. Kalau aku citra kayak gimana sih yang bakal dibangun di PM Undiknas. Jadi pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab dari salah satu misi dari kita, yaitu terwujudnya atau mewujudkan pemerintahan mahasiswa Undiknas yang solid, yang berasaskan kekeluargaan dan profesionalitas berorganisasi. Jadi asas kekeluargaan dan profesionalitas berorganisasi ini erat kaitannya juga seperti yang dibilang Kak Endrawan, yaitu harmonisasi hubungan dalam organisasi. Jadi jika kita berbicara masalah organisasi yang terutamanya yang di organisasi mahasiswa, yang seperti Kak Endrawan bilang itu kan tidak mendapatkan profit. Jadi tidak ada satu motivasi yang membuat kita untuk terus konsisten dalam berorganisasi. Jadi pengalaman, soft skill dan lain sebagainya, hard skill itu merupakan dasar modal untuk kita untuk terus konsisten. Jadi citra yang dibangun adalah citra yang berasaskan kekeluargaan dan profesionalitas berorganisasi. Ya, baik. Untuk pertanyaan terakhir, seberapa besar komitmen kalian jika terpilih nanti? Oke, teman ya. Jadi seberapa besar komitmen, seperti yang aku bilang tadi, kita berdua memang dari kerja bareng, partner bareng. Jadi kita maju di Pemira ini merupakan salah satu wujud pengimplementasi dari kita konsisten. Kalau kita nggak konsisten ya kita nggak mungkin sampai ke Pemira, gitu aja. Oke, kalau dari aku ya benar, lahirlah sebuah pemimpin jadi gitu. Dari aku dan Bung Anom.
yang dulu emang kita tak pernah terlihat ya, dan juga kita hanya tidur di mimpi yang indah. Dan maka dari itu kami bangun untuk mensejahterakan mahasiswa yang ada di Undiknas gitu. Dan komitmen saya pastinya 100% komitmen saya untuk membangun suatu kesejahteraan yang ada di Undiknas. Itu dari aku. Menjadi seorang pemimpin bukan sekedar mencari eksistensi, Jadi pemimpin bukan hanya sekedar membawa narasi, tetapi kontribusi, karena pemimpin dilahirkan bukan hanya sekedar membawa basa-basi. tapi karya aksi. Sekian dan terima kasih. Ya, coblos nomor 2. Terima kasih.